Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai praktikum instrumentasi dengan topik elektroforesis. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu memisahkan, mengidentifikasi, mengkarakterisasi, dan purifikasi atau pemurnian dari molekul DNA atau RNA dengan menggunakan instrumen elektroforesis. Dasar teori elektroforesis itu adalah suatu alat instrumen yang digunakan untuk memisahkan atau memurnikan suatu makromolekul. Jadi makromolekul ini adalah molekul-molekul yang dia memiliki berat molekul yang besar. Khususnya itu adalah ada 4 jenis makromolekul. Yang pertama itu adalah protein, yang kedua itu adalah lipid atau lemak, yang ketiga itu adalah karbohidrat, dan yang keempat itu adalah asam nukleat. Nah, untuk penggunaan elektroforesis ini biasanya digunakan untuk makromolekul yang spesifik, yaitu protein dan asam nukleat. Protein dan asam nukleat. Kita ketahui asam nukleat itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah DNA, deoksiribonukleasid, dan RNA, ribonukleoasid. Biasanya elektroforesis ini dia saling berhubungan antara isolasi protein atau isolasi asam nukleat, kemudian dianalisis dengan elektroforesis dan dilanjutkan dengan menggunakan PCR. Prinsip dari elektroforesis itu sendiri adalah pergerakan partikel-partikel yang bermuatan negatif atau anion pada kutub positif atau anoda dengan partikel-partikel yang bermuatan positif atau kation yang bergerak ke kutub negatif atau anoda. Nah, di elektroforesis itu dia didasarkan pada perbedaan ukuran dan muatan dari suatu partikel. Jadi positif itu dia kation ke negatif. Negatifnya itu adalah anoda. Kalau negatif jadi kalau positif itu dia ke negatif, itu anoda. Kalau negatif itu dia ke positif, katoda. Jadi positif itu dia kation, negatif itu adalah anion. Nah, ada 2 hal yang berperan di dalam analisis elektroforesis. Yang pertama itu adalah ukuran, dan yang kedua itu adalah muatan. Kita sudah belajar di teori elektroforesis itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah elektroforesis kertas. Yang pertama adalah elektroforesis kertas. Jadi elektroforesis kertas ini dia menggunakan kertas saring, jenisnya itu adalah kertas saring Wetman. Jadi dia hampir sama dengan kertas saring pada umumnya, tetapi memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu adalah elektroforesis gel. Jadi yang gel itu yang paling sering digunakan itu adalah SDS patch, sodium dodesil sulfonil polyakrilamid
gel elektroforesis. Dan yang ketiga itu adalah elektroforesis kapiler. Jadi kalau kapiler ini nanti dia dihubungkan dengan seperangkat alat komputer. Alat dan bahan yang digunakan di dalam praktikum elektroforesis untuk seperangkat alat kimia meliputi beker gelas dengan ukuran 10, 250, 500 dan 1000 mili. Kemudian ada spatula atau batang pengaduk, kemudian ada gelas ukur, Erlenmeyer, pipet ukur, pipet tetes, mikropipet. Kemudian ada beberapa alat atau instrumen seperti pH meter, centrifuge, refrigerator. Kemudian ada seperangkat alat atau satu set alat elektroforesis. Jika mau melakukan pemisahan dengan jenis elektroforesis STS batch, maka alat yang digunakan adalah elektroforesis jenis STS batch. Kemudian bahan yang digunakan itu adalah aquades, kemudian aquades steril, kemudian ada SDS, sodium dodesil sulfonil, kemudian ada glisin, metanol, NaCl, asam asetat glasial atau CH3COOH. Kemudian ada marker. Jadi kalau mau memisahkan DNA, maka marker yang digunakan adalah marker DNA. Dan produk DNA. Jika mau memisahkan protein, maka marker yang digunakan itu adalah marker protein dan produk protein. Kemudian biasanya ada buffer yang digunakan itu adalah buffer triasetat EDTA atau yang disingkat dengan TAE. Nah, untuk prosedurnya itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan gel, kemudian yang kedua itu adalah persiapan sampel protein, kemudian yang ketiga itu adalah loading atau running gel. Karena elektroforesis yang digunakan itu adalah media gel, maka kita perlu melakukan loading atau running gel. Kemudian yang keempat itu adalah pewarnaan gel. Jadi untuk prosedur secara umumnya nanti akan saya berikan dalam bentuk tutorial video sebagai berikut.
Berdasarkan video tutorial yang sudah diputar, itu ada beberapa tahapan atau prosedur dalam penggunaan elektroforesis. Jadi yang pertama itu adalah mengencerkan buffer dengan konsentrasi tertentu. Jadi buffer yang digunakan itu adalah buffer triasetat EDTA atau yang dikenal sebagai TAE. Itu dia sebanyak 100 mili. Kemudian yang kedua itu adalah ditambah agaros. Agaros yang ditambahkan itu adalah 1 gram. Kemudian yang berikutnya itu adalah dilarutkan agaros. Jadi agarosnya itu dilarutkan dengan menggunakan buffer triasetat EDTA. Kemudian dia dikocok, kemudian ditutup dengan plastik wrap, kemudian dimasukkan ke dalam microwave selama 1-3 menit dan dicampur secara merata. Setelah itu dikeluarkan dari alat microwave, kemudian didinginkan larutannya. Jadi plastik wrap tersebut diambil dan dibuang. Setelah itu ditambahkan dengan gel agarose atau gel red sebanyak 1 mikroliter. Kemudian disiapkan cetakan gel agarosnya. Kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Setelah itu gel agarose itu didiamkan, maka dia akan memadat seperti gel dan bentuknya sesuai dengan bentuk cetakan. Prosedur yang berikutnya itu adalah disiapkan alat elektroforesisnya 1 set, kemudian dimasukkan sampel ke dalam sumuran gel agarose. Jadi kalau misalnya sampelnya itu adalah DNA manusia, berarti ya DNA-nya itu yang sudah dipisahkan, kemudian dimasukkan ke dalam sumuran gel agarose. Kalau misalnya DNA dari suatu tanaman, ya sudah, berarti sampelnya itu dimasukkan ke dalam sumuran gel agarose, kemudian ditutup alatnya, kemudian dia dihubungkan dengan sumber arus listrik. Jadi ada alat elektroforesis dan dihubungkan dengan power supply. Jadi ada yang dia mengantarkan listrik anoda, katoda sesuai dengan petunjuk penggunaan alat tersebut. Jika sudah, maka serangkai alat itu dilepas dan dibuka. Kemudian gel hasil elektroforesisnya itu dimasukkan ke dalam sebuah larutan atau wadah yang dia berisi larutan buffer. Kemudian dia ditambahkan ETBR atau ethidium bromida ke dalam wadah tersebut, digoyangkan atau dikocok hingga tercampur merata, kemudian didiamkan selama 5-10 menit dan dipindahkan ke dalam transiluminator sinar UV. Kemudian diatur jangan sampai ada gelembung udara. Jika sudah, maka akan dihasilkan pewarnaan